Selamat pagi jemaat sekalian. Pagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak belajar dari firman-Mu. Karena itu tolong kami supaya kami tidak hanya mengerti, tetapi hidup kami sungguh-sungguh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur nomor 100. Mazmur nomor 100 ayatnya yang pertama sampai ke 5. Mazmur nomor 100 ayat pertama sampai ke 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tema khotbah pada hari ini adalah rejoice, atau dalam bahasa Indonesia itu bersukacita. Ya, khususnya kita mau belajar mengenai rejoice atau bersukacita dalam konteks ibadah. Nah, bersukacita itu sebenarnya kata lain dari perasaan hati yang senang atau gembira. Ya, jadi senang, gembira, bergirang itu sebenarnya adalah sama dengan istilah sukacita. Nah, ngomong-ngomong soal sukacita, ada satu lagu di tahun 90-an, saya nggak tahu Bapak Ibu apakah tahu, ini lagu dangdut. Ada seorang penyanyi namanya Jamal Mirdad, mungkin ada yang kenal, ada yang pernah nyanyiin, ada yang mungkin mengidolakan. Tuh lagunya judulnya Yang Penting Happy. Saya nggak tahu ada yang ingat atau enggak. Yang Penting Happy itu lagu yang ngehit tahun 90-an. Intinya di dalam situ yang nyanyi itu dia mau, dulu ada yang namanya wakuncar, waktu berkunjung pacaran, jadi dia datang, mau ketemu pacarnya, apel, ternyata pacarnya pergi. Jadi sedih. Dia pikir daripada dia sedih, dia panggil teman-temannya ngumpul semuanya. Kita nyanyi sama-sama di pinggir jalan, gitu. Kita joget sama-sama, nggak apa-apa jelek. Yang penting happy. Ya, jadi apapun itu nggak apa-apa. Yang penting pokoknya ujungnya hati saya happy. Nah, semangat ini yang penting happy. Itu kadang-kadang tanpa sadar juga menjadi semangat kita dalam mengambil keputusan atau dalam melakukan sesuatu. Saya akan lakukan ini kalau itu membuat saya happy. Ya, kalau itu buat saya happy, saya lakukan. Kalau misalnya itu enggak bikin saya happy, ya saya enggak lakukan. Atau saya akan memutuskan ini kalau misalnya menurut saya itu happy. Nah, jadi yang paling ujungnya yang kita kejar itu bikin saya happy atau enggak. Nah, masalahnya kadang-kadang semangat ini atau prinsip ini yang penting happy itu juga berlaku waktu kita beribadah. Kita ibadahnya moodnya itu tergantung. Itu bikin saya happy enggak? Kalau misalnya bikin saya happy ya saya ibadah dengan senang. Kalau misalnya enggak ya kita beribadah mungkin dengan ya terpaksa. Kenapa? Sekali lagi ujungnya adalah bikin saya happy atau enggak. Nah, hari ini kita mau belajar dari Mazmur nomor 100. Apa yang diajarkan mengenai, kalau bahasa Alkitab bukan happy, bahasa Alkitab itu adalah sukacita atau rejoice. Ya, bagaimana kita memahami sukacita di dalam ibadah? Apakah memang ibadah itu tergantung pada yang penting happy, yang penting mood saya, atau tergantung pada hal lain? Oke, kita akan masuk ke Mazmur 100. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Mazmur 100, itu sebenarnya mirip-mirip kalau sekarang itu seperti panggilan beribadah.
Ya, ada pemimpin ibadahnya itu seperti mengajak jemaat atau umat untuk datang, untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, itu sama. Ayat 1, ayat 2 itu panggilan. Ya, bersorak-sorak, kemudian beribadahlah, kemudian datanglah ke hadapannya, itu kan panggilan. Ya, setelah ayat 1, 2, kemudian nanti ayat 3 dikasih alasannya, kenapa. Kemudian waktu masuk ke ayat 4, sama lagi, itu ajakan. Masuklah melalui pintu gerbangnya, ke dalam peratarannya, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, itu panggilan untuk beribadah. Setelah itu baru di ayat 5-nya alasannya lagi dikasih tahu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini sama seperti kita sekarang. Kalau ada pemimpin ibadah mengajak jemaat sama-sama untuk menyembah Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang penting di sini adalah pemimpin ibadah ini tidak hanya mengajak untuk beribadah, tetapi beribadah dengan suasana hati yang benar. Kalau kita belajar di sini, maka di ayat 1, ayat 2, suasana hati yang kental yang mau diangkat itu adalah suasana sukacita. Bahkan kalau misalnya kita lihat di ayat 4, meskipun panggilannya adalah yuk kita datang bersyukur, bersyukur di sini juga masih dekat kaitannya dengan sukacita. Ya, masih satu grup gitulah. Itu sama-sama bersukacita, bersyukur. Suasana hati utama yang mau diangkat adalah yaitu sukacita atau rejoice. Misalnya kalau kita lihat di ayat 1 kata bersorak-soraklah. Memang dalam bahasa Indonesia itu cuma pakai istilah bersorak-sorak. Itu maksudnya dengan suara yang nyaring. Tapi dalam konteks ibadah ini sering dikaitkan dengan bersorak-sorak dengan gembira. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu lihat di dalam bahasa Inggris ada beberapa terjemahan pakai terjemahannya shout of joy atau shout for joy. Jadi bersorak dengan gembira. Jadi ini tekankan sudah satu kali mengenai sukacita. Di ayat kedua ditekankan lagi beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Baru di bawahnya lagi datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kata sorak-sorai di sini itu lebih menggambarkan seperti nyanyian. Dan sekali lagi dalam konteks ibadah ini sering dikaitkan dengan nyanyian sukacita. Makanya kalau misalnya kita lihat sekali lagi kalau di dalam bahasa Inggris, misalnya di terjemahan NIV itu pakainya joyful song. 3 kali di sini ditekankan gak hanya datang nyanyi, gak hanya datang ibadah, tetapi ibadah dengan perasaan hati yang benar. Ini penting, kenapa? Karena di sini mau mengajarkan kita tidak cukup hanya punya pemahaman yang benar atau doktrin yang benar. Jadi nggak cukup cuma tahu yang benar, tidak cukup cuma bertindak dengan benar, tapi sih mau menekankan juga harus punya suasana hati atau perasaan yang benar. Jadi nggak bisa kita datang, pokoknya saya tiap minggu datang ibadah udah cukup. Tapi kalau misalnya tiap minggu kita datangnya murung terus, itu suasana hati yang tidak tepat. Sini mau diajarkan, nggak cuma tindakan, pemahaman benar. Suasananya hati harus benar juga. Sama juga seperti kita persembahan gitu ya. Kan nggak bisa cuma bilang yang penting persembahan. Kalau misalnya persembahannya kita murung terus, ya itu nggak tepat. Sama juga di sini. Jadi mau ditekankan, beribadahlah dengan sukacita. Tentu pertanyaannya sekarang ada, kenapa? Kan yang namanya perasaan nggak bisa dipaksa-paksakan. Saya nggak suka, kenapa saya dipaksa? Apa yang menjadi alasan saya harus datang beribadah dengan sukacita? Nah, paling tidak di sini Mazmur 100 itu ada 2 alasan. Alasan yang pertama itu di ayat 3. Kita beribadah dengan sukacita karena Allah mau berelasi dengan kita. Ya, Allah berkenan berelasi dengan kita. Di ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah dulu di zamannya umat Israel, itu setiap bangsa-bangsa itu punya dewanya sendiri.
Ya, masing-masing itu punya Allahnya sendiri, dewa-dewinya sendiri, dan dewa-dewinya itu dianggap sebagai yang memiliki, pemilik dan juga pelindungnya. Kadang-kadang juga digambarkan sebagai gembalanya. Jadi bangsa-bangsa itu pasti punya satu dewa atau dewi pelindungnya. Kenapa? Bagi mereka ya harus ada satu yang untuk jaga. Karena kalau misalnya tidak ada dewa atau dewi pelindungnya, ya mereka merasa tidak aman. Gitu. Merasa itu gampang sekali nanti akan dihancurkan. Jadi butuh ada sosok yang kuat yang menjaga. Makanya itu membantu kita memahami ayat 3 ini. Dimulai dengan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Di sini kita lihat kata Tuhannya itu huruf besar semua ya. Kalau di Perjanjian Lama, kalau ada kata huruf besar semua Tuhan, itu merujuk ke nama Tuhannya Israel, Yahweh. Jadi sini mau bilang, Yahweh lah Allah. Maksudnya Allahnya Israel itulah Allah yang sesungguhnya. Bukan Allah-Allah atau dewa-dewi yang lain. Kan ada banyak tuh yang ngaku-ngaku dewa-dewi dan sebagainya. Di sini aku bilang, yang Allah yang benar itu Allahnya Israel. Itu Allah yang sejati. Bukan Allah-Allah yang lain. Dan gak hanya di situ. Allah yang sejati ini adalah Allah yang mau berelasi. Mau berkenan menerima umat Israel. Makanya dikatakan, dialah yang menjadikan kita. Gak cuma menjadikan kita, punya dialah kita, jadi ada relasinya. Gak cuma di situ, kita adalah umatnya. Gak sampai di situ, kita adalah kawanan domba gembalaannya. Jadi Allah yang berkenan mengambil umat Israel menjadi milik Allah, dilindungi, dipelihara. Allah yang berkenan menerima, memilih. Sebenarnya Israel tuh sebagus apa sih kalau dipikir-pikir ya? Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Israel tuh nggak ada bagus-bagusnya loh. Negaranya kecil, nggak hebat. Kemudian setelah sudah dipilih, kemudian banyak bikin masalah, sering nggak percayanya, berdosa. Ibaratnya kalau sekarang tuh bikin sakit kepala, itu nggak ada apa-apanya. Tetapi Allah mau memilih menerima mereka. Ya, jadi bagi bangsa Israel, ini Allah yang sejati itu mau memilih mereka, itu pasti karena belas kasihan, anugerah Tuhan, bukan karena mereka yang jago. Makanya ketika mereka beribadah dikatakan beribadahlah dengan sukacita. Karena apa? Allah yang maha besar itu mau terima mereka, padahal mereka bukan apa-apa. Jadi alasan pertama kenapa beribadah dengan sukacita adalah Allah mau berelasi dengan umat. Hal ini berlaku juga dengan kita sekarang. Kita itu siapa sih? Kita bukan siapa-siapa loh. Di hadapan Tuhan kan kita orang berdosa ya. Kita itu bukan siapa-siapa tetapi Allah rela. Allah mau menerima kita. Padahal kita sama Allah itu ya jomplang banget gitu. Tapi Allah mau menerima kita. Makanya kita bisa datang beribadah dengan sukacita. Jadi hal yang penting di sini adalah kita harus belajar fokus kita bukan di diri kita. Fokus di dalam ibadah, supaya ibadah itu bisa sukacita, fokusnya itu harus di Tuhan. Bukan di moodnya saya. Saya lagi nggak pengen, saya lagi nggak nyaman, saya lagi moodnya bete gitu. Jadi saya ibadahnya nggak mau. Nggak seperti itu. Karena kalau sudah bisa, kalau fokusnya adalah di mood, perasaan saya ya, apakah bikin saya happy atau enggak, itu susah loh. Misalnya nanti lagunya jelek, kita jadi nggak mood. Lagunya yang mainnya salah, kita jadi nggak mood. Yang khotbah suaranya cempreng, kita jadi nggak mood. Kemudian AC-nya kedinginan, kita jadi nggak mood. AC-nya kepanasan, kita jadi nggak mood. Kalau itu yang menjadi alasan utama, susah kita ibadah dengan sukacita. Karena fokusnya di kita. Nah, yang penting di sini adalah kita harus ngerti kembali. Sebenarnya ibadah itu apa sih? Kata ibadah
Itu dari kata kalau di Ibrani itu avodah, artinya melayani. Melayani. Makanya kalau misalnya kita lihat beberapa terjemahan, misalnya di Mandarin dan beberapa terjemahan bahasa Inggris, itu ayat 2 tidak diterjemahkan beribadalah dengan sukacita, tapi layanilah dengan sukacita. Kenapa? Katanya sama, avodah. Ibadah itu maksudnya melayani. Dan kalau misalnya ditarik lagi, akarnya ibadah itu dari kata bendanya itu adalah abdi atau hamba atau pelayan. Jadi akar katanya itu adalah hamba, pelayan atau abdi. Jadi apa itu ibadah? Ibadah itu adalah kita menyatakan atau itu ada ekspresi pengabdian kita kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan. Jadi kita melakukan tugas kita sebagai pelayan Tuhan. Kita datang beribadah. Kita datang menyembah. Itu maksudnya ibadah. Jadi ibadah itu bukan tergantung saya moodnya baik atau enggak. Ibadah itu adalah saya sebagai hamba, pelayan ini datang pada Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Itu ibadah. Jadi di dalam ibadah, yang namanya pelayan itu bukan penata layan yang ada di depan sini. Oh itu mereka pelayan. Oh yang usher, penyambut itulah pelayan. Kita penonton. Enggak. Di dalam ibadah, status pelayan ya kita semua. Waktu kita nyanyi, ya kita bernyanyi sebagai status kita sebagai abdi, hamba. Yang dengerin siapa? Tuhan. Jadi bukan di sini nyanyi kemudian kita yang menikmati, yang benar itu adalah kita semua nyanyi, yang menikmati adalah Tuhan. Itu ibadah. Ya, itu ibadah. Jadi bukan di kitanya, tetapi fokusnya adalah di Tuhan. Dan kita bisa bersukacita karena Tuhan yang maha besar itu berkenan terima kita. Yang gak ada apa-apanya, yang bukan siapa-siapa ini. Jadi kalau misalnya kita sudah ganti, bukan di perasaan saya, tetapi di Tuhan, maka kita bisa datang beribadah dengan sukacita. Karena siapa? Karena Tuhan mau berelasi dengan saya yang bukan siapa-siapa. Jadi itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu ada di ayat 5. Kita beribadah dengan sukacita karena Allah bukan hanya mau berelasi dengan kita, Allah mengasihi kita. Dikatakan di ayat 5, sebab Tuhan itu baik. Gak hanya berhenti di situ, kasih setianya untuk selama-lamanya. Gak hanya berhenti di situ, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dari tadi kita nyanyi banyak lagu yang terus menekankan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dan ini juga yang dikatakan di sini. Kenapa kita bisa beribadah dengan sukacita? Ya karena sekali lagi fokusnya di Tuhan. Kalau tadi itu apa yang relasi Tuhan dengan kita, sekarang itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengasihi umatnya. Di Alkitab banyak sekali berbicara mengenai kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, ketika dikatakan Tuhan itu baik, itu maksudnya apa yang Tuhan lakukan itu ujung-ujungnya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kita bilang Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu baik itu karena apa? Karena kasih setianya. Kata kasih setia ini adalah kata yang unik di Perjanjian Lama. Itu menerjemahkan bahasa Ibrani yang artinya hesed. Hesed itu sebenarnya kasih berdasarkan perjanjian Allah dengan umat. Jadi Allah berjanji dengan umatnya, Allah berjanji menjadi Allah mereka, berjanji untuk memelihara, melindungi mereka. Jadi kasih yang ada komitmennya. Bukan perasaan aja, saya lagi mau mengasihi, habis itu, ogah saya nggak mau mengasihi, nggak begitu. Kasih yang sudah ada komitmennya. Makanya dikatakan kasih setianya.
Kasih setia itu istilah yang bagus sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Berarti kasih yang berdasarkan kesetiaan Tuhan pada perjanjiannya. Makanya disebutkan kasih setianya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kasih setianya itu tidak ada tanggal kadaluarsanya. Tidak ada expiry date-nya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi enggak cuman kasih setianya itu ada durasi tertentu, bahkan tidak seumur hidup, sampai kita mati pun nanti dibangkitkan kembali, itu kasih setianya terus menerus ada. Jadi ini kasih Tuhan yang enggak terbatas waktu. Dan kasih ini adalah kasih yang berdasarkan komitmen, makanya di bawah dikatakan lagi, kesetiaannya tetap turun-temurun. Ketika Allah sudah berjanji, Allah nggak akan ingkar janjinya. Allah nggak akan bilang, oh saya udah bosen, udah ganti aja, saya udah capek. Nggak begitu. Ketika Allah sudah berjanji, Allah akan genapi janji itu. Kalau bahasa sekarang tuh jaminannya itu 100% murni. Makanya kadang-kadang ada yang berkata bahwa ketika Allah berjanji, itu sama dengan seakan-akan sudah terjadi. Kenapa? Karena pasti itu janji Tuhan. Makanya di sini dikatakan Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi kebaikan Allah itu selalu ada karena itu janji Tuhan dan itu akan terus ada. Itu sebabnya kita bisa beribadah dengan sukacita. Tuhan mengasihi, Tuhan yang maha baik selalu ada bersama kita. Nah ini penting karena sekali lagi kadang-kadang fokus kita adalah bukan ke apa yang Tuhan lakukan, tetapi apa yang kita alami. Kalau misalnya semuanya itu berdasarkan apa yang kita alami, maka memang susah loh untuk terus beribadah dengan sukacita. Mungkin tidak sedikit dari kita yang ketika kita datang ke sini, mungkin di sininya kita senyum-senyum, padahal di rumah baru aja berantem. Mungkin kita di sini sepertinya baik-baik aja, padahal di rumah baru aja menangis. Mungkin kita ke sini, tetapi sebenarnya hati kita itu udah mau bilang, Tuhan saya udah deh nggak kuat, saya mau nyerah, capek. Capeknya itu bisa macam-macam. Bisa ya itu keluarga, capeknya, pusingnya itu bisa karena bisnis. Bisnis udah mau kolaps, utang bukannya menurun tapi makin bertambah. Belum lagi ada yang sakit, sakitnya bukannya membaik makin memburuk. Itu semua bikin pusing loh. Kalau misalnya kita berdasarkan apa yang kita alami, kita akan susah sekali ibadah dengan sukacita. Tapi sekali mungkin kita tanya, kan itu nggak bisa dipaksa. Memang betul. Kalau kita lihat di Alkitab, misalnya Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita, menangislah dengan mereka yang menangis. Betul. Tapi yang penting di sini adalah, jangan sampai kita terhisap di dalam semua pergumulan itu, sampai-sampai kita lupa ada Tuhan. Sampai-sampai kita lupa ada Tuhan yang maha baik yang mengasihi kita. Sampai-sampai kita lupa pada semua kebaikan dan berkat Tuhan yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi itu hal yang penting. Kita jangan lupa pada hal itu. Jadi sukacita yang ada nantinya itu bukan sukacita yang kosong gitu ya. Disuruh bersukacita, ya pokoknya saya bersukacita lah. Kenapa? Enggak tahu, pokoknya harus bersukacita. Atau karena terpaksa, saya harus mimpin gitu ya. Jadi ya terpaksa bersukacita. Enggak. Tapi sukacita yang muncul karena keyakinan Allah sudah menolong, Allah pasti akan tetap menolong. Ya, keyakinan pada janji Tuhan. Keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita.
kasih Tuhan itu terus menerus. Itulah yang memberikan pengharapan dan memampukan kita untuk bersukacita. Makanya di Roma 12 tadi, yang ayat 15 kan, bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita, menangislah dengan mereka yang menangis. Di atasnya, Roma 12 ayat 12, itu dikatakan, bersukacitalah dengan di dalam pengharapan. Jadi meskipun suasananya ini kayaknya kacau, kita bisa bersukacita di dalam pengharapan. Bahwa pada akhirnya nanti Tuhan akan menyelamatkan kita. Pada akhirnya nanti Tuhan akan membantu kita melewati segala pergumulan yang ada. Sekali lagi ketika fokusnya adalah ke Tuhan, maka kita bisa beribadah dengan sukacita. Ya, jadi itu alasan yang kedua. Mungkin ada yang tanya, di dalam Alkitab ada nggak sih contohnya yang seperti itu? Masalahnya banyak tetapi tetap bisa bersukacita. Ada loh. Contohnya ada di Nabi Habakuk. Habakuk itu juga punya masalah yang mirip-mirip dengan kita sekarang. Waktu itu Israel pecah jadi dua, masalahnya banyak, kemudian orang Israelnya enggak setia pada Tuhan, Tuhan murka, menghukum mereka. Caranya menghukum gimana? Ada bangsa yang besar, kerajaan Babel, yang lagi datang, mau menyerang. Dan tinggal tunggu waktu lagi, Babel datang, ngancurin Israel, ngancurin Yerusalem. Oh itu Habakuk itu stres banget ya, ketika melihat hal seperti itu. Ya namanya ini umatnya, maksudnya tuh saudara sanak keluarganya gitu, pasti sedih gitu. Ini masa depan tuh suram. Tetapi apakah Habakuk kemudian tenggelam, terhisap di dalam pergumulannya? Ternyata enggak. Mari kita lihat Habakuk 3 ayat 17. Saya akan bacakan 17 dan 18 saja. Ini bagian akhir dari doa Habakuk dan bagian akhir dari kitab Habakuk ini. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun pergumulannya itu semuanya kelam, dia ingat Tuhan. Tuhan akan selamatkan. Itu sebabnya saya masih bisa beria-ria di hadapan Tuhan. Hari ini kita sudah belajar mengenai ibadah dengan sukacita. Ada dua alasan kenapa kita bisa beribadah dengan sukacita. Pertama karena ada Allah yang mau berrelasi dengan kita. Yang kedua karena ada Allah yang mengasihi kita. Dan kasihnya itu kekal, nggak stop. Itu sebabnya kita bisa bersyukur, bersukacita di dalam pengharapan itu. Jadi sukacita bukan karena mut-mutan saya yang penting happy, atau bukan karena apa yang saya alami, tetapi karena Tuhan. Allah yang mau berrelasi dengan kita dan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus tanamkan dalam hati kami, biarlah fokus kami tetap kepada Tuhan yang mau menerima kami, mau berelasi dengan kami. Tuhan yang begitu mengasihi kami, sehingga kami bisa beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.